Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar semuanya? Yesus luar biasa, Bunda Maria cinta saya. Sehat semuanya ya? Ya, sama seperti dengan Pak Jack di sini juga dalam keadaan sehat. Anak-anak sudah siap untuk berolahraga? Siap ya, karena berolahraga akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran kebugaran jasmani. Nah, di situ Pak Jack akan menjelaskan apa itu pengertian dari kebugaran jasmani dan jenis-jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, salah satunya apa? Siapa yang tahu? Ya, latihan yang untuk meningkatkan kebugaran jasmani yaitu latihan keseimbangan, latihan kelenturan, latihan kekuatan, latihan kelincahan, dan daya tahan tubuh. Itu adalah jenis-jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, anak-anak, sekarang mari Pak Jack ajak kita bersama-sama sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, mari kita mempersiapkan diri untuk mempelajari materi tentang kebugaran jasmani. Semangat ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu pengertian dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang bekerja tanpa kelelahan. Orang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik dapat melakukan banyak aktivitas. Anak-anak juga harus mempunyai kebugaran jasmani yang baik. Tujuannya agar kalian mampu beraktivitas tanpa kelelahan. Kebugaran jasmani yang kurang baik akan sangat mengganggu aktivitasmu. Anak-anak seusiamu sering bermain dengan teman-teman, bukan? Jika kalian mudah lelah, maka kalian tidak dapat bermain dengan mereka. Agar memiliki kebugaran jasmani yang baik, anak-anak harus berlatih. Namun, untuk anak seusia kalian, lakukan latihan yang ringan. Latihan dilakukan dengan permainan dan kegiatan sederhana. Aktivitas permainan sederhana sangat bermanfaat, terutama dalam mengembangkan kebugaran jasmani. Nah, sampai di sini anak-anak bisa mengerti ya, itu adalah pengertian dari kebugaran jasmani. Nah, anak-anak, ada 3 latihan atau jenis olahraga yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu latihan keseimbangan. Yang kedua latihan kelenturan. Dan yang ketiga latihan kekuatan. Itulah latihan-latihan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani anak-anak. Kita akan membahas tentang latihan keseimbangan. Apa itu latihan keseimbangan? Ya, latihan keseimbangan adalah kemampuan bertahan dalam berbagai posisi. Latihan keseimbangan itu ada 2 jenis ya. Yang pertama keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis yaitu keseimbangan yang dilakukan dalam posisi tubuh tetap, dan keseimbangan dinamis dilakukan dalam posisi bergerak. Itu adalah 2 jenis latihan keseimbangan. Nah, ini adalah contoh dari keseimbangan statis, yaitu berdiri dengan 1 kaki. Bagaimana cara melakukannya? Nah, anak-anak bisa mempelajari di buku paketnya. Itu adalah cara melakukan keseimbangan statis, yaitu berdiri dengan 1 kaki. Sampai sini bisa paham ya? Contoh keseimbangan statis lainnya yaitu berdiri sikap kapal terbang. Nah, ini berdiri 1 kaki, kakinya tarik ke belakang lalu rentangkan kedua tangan. Itu adalah contoh dari latihan keseimbangan statis. Cara melakukannya juga sama, anak-anak bisa mempelajari di buku paketnya.
Sampai sini bisa mengerti ya. Itu adalah contoh dari sikap keseimbangan statis. Nah, sekarang kita masuk ke keseimbangan dinamis. Keseimbangan berikutnya itu keseimbangan dinamis. Nah, contoh sikap keseimbangan dinamis yaitu berjalan di garis lurus. Nah, itu contohnya seperti pada gambar. Anak-anak bisa melakukannya atau bisa membuat garis lurus lalu berjalan di garis lurus. Itu adalah contoh sikap keseimbangan dinamis. Contoh sikap keseimbangan dinamis berikutnya itu melakukan gerakan berjingkat. Nah, di sini anak-anak sering melakukan baik di sekolah maupun di rumah saat bermain bersama teman-teman pasti sering melakukan gerakan berjingkat. Nah, itu juga melatih keseimbangan. Ya, bagaimana cara melakukannya? Ya, anak-anak bisa mempelajari di bukunya. Latihan kebugaran jasmani berikutnya yaitu latihan kelenturan. Nah, siapa yang tahu apa itu latihan kelenturan? Nah, latihan kelenturan adalah kemampuan otot untuk meregang secara maksimal. Kelenturan dapat dilatih dengan berbagai macam gerakan. Kelenturan dilakukan dengan menggerakkan sendi seluas-luasnya. Kelenturan juga melibatkan kemampuan otot sendi dan untuk meregang. Ini adalah contoh dari latihan kelenturan menekuk leher. Latihan ini digunakan untuk melatih kelenturan otot leher. Kalian dapat menekuk leher ke kanan dan ke kiri. Gerakan ini dapat dilakukan dengan statis. Kelenturan bahu dan punggung. Gerakan ini dilakukan dengan menekuk tubuh ke depan. Gerakan ini dilakukan dengan gerakan dinamis. Artinya gerakan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu adalah contoh dari latihan kelenturan. Caranya anak-anak bisa mempelajari di buku paketnya ya. Berikutnya itu melatih kelenturan otot pinggang ya, yaitu dengan cara meliukan badan. Nah, anak-anak bisa melihat di gambar tersebut dan bisa mempraktekannya. Lalu cara-caranya bisa perhatikan di bukunya. Gerakan menarik lengan berpasangan. Gerakan ini dilakukan untuk melatih kelenturan lengan, bahu, dan punggung. Gerakan ini juga dapat melatih kelenturan kaki. Nah, caranya anak-anak bisa melihat di buku paketnya ya. Kemampuan ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Anak-anak pernahkah anak-anak mengangkat barang atau membawa ember dari sumur? Nah, jika kalian pernah melakukannya, maka kalian pernah menggunakan kekuatanmu. Nah, lalu apa saja latihan untuk meningkatkan kekuatan? Nah, mari kita lihat contoh-contoh sebagai berikut. Kekuatan. Nah, yang pertama permainan gerobak berjalan. Gerakan ini dilakukan seperti sedang mendorong gerobak. Latihan ini dilakukan dengan berpasangan. Permainan gerobak dorong berfungsi melatih kekuatan otot lengan. Berikutnya yaitu gerakan tarik-menarik. Gerakan tarik-menarik adalah gerakan yang dilakukan dengan berpasangan. Gerakan ini dilakukan untuk melatih kekuatan bahu dan tangan. Dalam gerakan ini, kalian harus berusaha menjaga tubuh kalian agar tidak ditarik temanmu. Latihan berikutnya yaitu latihan naik turun bangku atau bisa juga naik turun tangga ya. Gerakan ini dilakukan dengan tujuan melatih kekuatan otot kaki. Saat melakukan latihan ini diperlukan konsentrasi yang baik. Nah, itu adalah contoh-contoh dari latihan untuk meningkatkan kekuatan. Itulah yang Pak jelaskan tentang kebugaran jasmani, jenis-jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, serta beberapa contoh untuk latihan meningkatkan kebugaran jasmani. Seperti tadi contoh dari latihan kelenturan, keseimbangan, dan latihan kekuatan.
Nah, anak-anak, saya harapkan biarpun kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kita harus tetap berolahraga, karena dengan berolahraga tubuh kita tetap terjaga dan tetap sehat. Apabila kita rajin berolahraga, daya tahan tubuh kita semakin meningkat. Karena daya tahan tubuh kita meningkat, kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Itu karena daya tahan tubuh kita kuat. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini kita sampai di sini dulu ya. Kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Salam sehat dari Pak Jack. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa.